Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk belajar daring. Pagi ini kita akan mempelajari tentang prosedur alat komunikasi dalam transaksi. Terutama kita nanti mempelajari mengenai mesin telepon, faksimiil, telex maupun wireless intercom. Nah, ini bisa kalian lihat bentuk-bentuk atau gambar dari masing-masing alat komunikasi, baik yang berupa alat komunikasi modern maupun yang tradisional. Selanjutnya, bagaimana prosedur pengoperasian mesin telepon? Nah, ini adalah bentuk dari telepon yang biasanya digunakan di dalam perusahaan maupun di kantor-kantor. Sebelum kita menggunakan telepon, ada aturan ataupun kode etik yang perlu diperhatikan pada waktu menggunakan telepon tentunya. Nah, salah satunya, berbicara melalui telepon itu harus dengan sopan. Jadi tidak boleh bersandar atau tiduran, sehingga menghindari penggunaan kata-kata kasar yang bisa menyinggung perasaan lawan berbicara. Kemudian yang kedua, berbicara melalui telepon harus singkat, padat, dan jelas, jadi tidak boleh bertele-tele. Kemudian yang ketiga, pada waktu menggunakan telepon, bila informasi yang disampaikan itu atau ingin segera diterima, itu harus benar-benar sangat penting. Selanjutnya, pada waktu menelpon, tidak boleh gagang telepon itu menempel di mulut. Nah, ini untuk menghindari yang pertama gagang telepon kotor, kemudian juga untuk menjaga etika kita menggunakan telepon. Nah, bagaimana tata cara kita menangani telepon masuk bila ada telepon masuk dari perusahaan ataupun kantor lain? Ini bisa kalian lihat. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan salam dan hindari kata-kata halo. Mengucap salam bisa berupa selamat pagi, selamat siang, kemudian dan sebagainya. Setelah mengucapkan salam, jangan lupa kalian sebutkan identitas diri kita dengan jelas, kemudian kemukakan keinginan kita pada waktu berbicara dengan orang yang akan dituju. Yang kedua, siapkan buku catatan atau alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Ini bisa berupa alat tulis maupun bloknot kecil. Yang ketiga, setiap kali telepon berdering harus segera diangkat, tidak boleh dibiarkan terlalu lama berdering. Jadi ini bisa mengganggu suasana kerja di kantor. Selanjutnya yang keempat, beri salam kepada penelpon, kemudian sebutkan identitas perusahaan, jangan lupa sebutkan nama kita, dan tidak boleh mendahulukan ucapkan salam. Yang kelima, jika penelpon bersedia meninggalkan pesan, kita harus mencatat pada lembar formulir penerimaan telepon. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian langkah yang keenam, nomor telepon, angka ataupun pesan penting harus diulang kembali untuk mengecek kebenarannya. Kadang-kadang ada salah satu angka yang tidak tertulis ataupun salah menulis angka. Kemudian terakhir, tutup gagang telepon setelah penelpon memutuskan pembicaraan terlebih dahulu. Jadi jangan sekali-kali kita menutup pembicaraan sebelum penelpon menutup telepon. Ingat, letakkan gagang telepon dengan hati-hati. Nah, itu adalah beberapa etika menangani telepon masuk. Kemudian bagaimana cara menangani telepon keluar? Nih, ada 5 cara. Yang pertama, bila terdengar bunyi telepon masuk, maka salah satu lampu pada nomor saluran akan menyala. Kedua, tekan nomor saluran yang menyala, kemudian mengucapkan salam, identitas diri kita, dan kita harus menawarkan bantuan. Yang ketiga, sambungkan ke nomor yang diminta dengan menekan tombol T atau interhal terlebih dahulu. Yang keempat, bila kita salah menyambungkan kembali ke sambungan awal dengan menekan tombol V atau void dan hubungkan ke nomor yang benar. Terakhir, bila saluran yang diminta kosong atau berita,
maka segera tutup gagang telepon. Itu adalah tata cara menangani telepon keluar. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang harus dilakukan pada waktu melakukan percakapan dengan telepon? Nah, ini perlu sekali kita pelajari atau perlu kita ketahui. Sebelum memutar atau menghubungi nomor yang diinginkan, hendaknya kita mencari atau mencocokkan dengan buku telepon yang kita punya. Ini biasanya di setiap perusahaan ada. Yang kedua, mencatat pokok permasalahan yang disampaikan pada bloknot atau catatan buku kecil. Kemudian langkah yang ketiga, jika salah sambung, hendaknya segera kita meminta maaf. 4. Bila hubungan sudah tersambung, segera kita memperkenalkan diri, mulai dari nama, identitas perusahaan, dan maksud menelpon. Terakhir, bila selesai mengadakan pembicaraan, letakkan gagang telepon dengan benar untuk menghindari telepon masuk susah untuk masuk ke perusahaan kita. Itu adalah beberapa etika ataupun cara menangani mesin telepon. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah bagaimana prosedur pengoperasian faksimiil. Nah, sebelum kita membahas ini, setidaknya kita harus tahu apa itu mesin faksimiil. Mesin faksimiil adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berita berupa data ataupun dokumen, di mana data yang akan dikirim atau digandakan bisa sesuai dengan aslinya. Bisa kalian lihat bentuk atau wujud dari mesin faksimiil ini seperti mesin printer yang kita gunakan untuk print out dokumen. Hanya saja ini ada gagang teleponnya. Itu mesin faksimiil bisa terhubung dengan telepon maupun terpisah dengan telepon. Kemudian langkah-langkah mengoperasikan mesin faksimiil ini salah satunya adalah data atau dokumen yang akan dikirim harus diletakkan pada posisi menghadap ke bawah. Jadi tulisan harus tengkurap, tidak boleh menghadap ke atas. Yang kedua, tekanlah jumlah halaman yang akan digandakan sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian tekan tombol yes. Langkah yang ketiga, bila muncul tulisan departemen kode pada display atau layar faksimiil, selanjutnya kita tekan nomor sampai muncul tulisan quick. Keempat, tekanlah keypad sampai muncul tanda dial keypad. Itu adalah beberapa langkah mengoperasikan mesin faksimiil. Selanjutnya, mesin yang ketiga adalah mesin telex. Nah, mesin telex itu apa? Mesin telex merupakan media komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan atau berita yang berupa tulisan dari jarak jauh. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara mesin faksimiil dengan mesin telex? Bedanya itu adalah jika mesin faksimiil itu bisa mengirim pesan atau berita dalam bentuk dokumen, tulisan maupun gambar. Sedangkan untuk mesin telex itu hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan berupa tulisan. Kemudian langkah-langkah pengiriman berita dengan mesin telex, salah satunya adalah harus kita siapkan berita atau pesannya terlebih dahulu. Yang kedua, menghidupkan mesin. Yang ketiga, mengeluarkan pita dengan cara menekan tombol feed key. Yang keempat, rekam pesan atau berita yang akan dikirim dengan menekan tombol pang on atau off. Jangan lupa kita ketik pesan terlebih dahulu sebelum berita atau pesan itu dikirim. Kemudian tekan tombol lokal dan feed key. Langkah terakhir, kalau sudah selesai, potonglah pita telex. Nah, itu adalah beberapa prosedur pengoperasian mesin telex. Prosedur pengoperasian mesin yang terakhir ini adalah wireless intercom. Apa itu wireless intercom? Nah, ini sama-sama merupakan alat komunikasi tanpa kabel. Ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar ruangan di kantor maupun di toko. Ini bentuk alatnya seperti ini. Kemudian
Alat ini bisa menggunakan jaringan listrik sebagai penghubungnya sehingga sangat praktis dipasang pada stop kontak di mana saja, asalkan masih dalam 1 meteran yang sama. Materi terakhir cara pemakaian wireless intercom adalah yang pertama, pasangkan wireless intercom pada stop kontak. Kemudian pilih channel dengan pasangan yang akan dituju atau wireless intercom ini masih berada di ruangan yang lain. Yang kedua, tekan tombol call untuk memanggil atau tekan tombol talk dan harus ditekan untuk berbicara, atau bisa juga dengan mengaktifkan tombol lock agar kita tidak perlu menekan tombol talk terus-menerus pada saat berbicara. Demikian materi kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.